Buat Mbak Juaria mungkin biasa aja, ya enggak? Nah, kemudian karena saya itu menyukai Afgan gitu kan. Kemudian saya juga beranggapan suara Afgan itu bagus. Itu persepsi saya. Saya dengarnya bagus-bagus aja kok, suaranya enak. Tapi kata Mbak Juaria, enggak biasa aja misalnya. Jadi itu pun jadi salah satu bagian dari persepsi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya beli CD-nya Afgan. Mbak Juaria mau nggak beli CD-nya Afgan? Nggak mau ah, orang nggak ngefans amat misalnya. Gitu ya. Oh, nggak tahu Afgan. Oh, artis. Masa nggak tahu Ariel Peter Pan, Mbak? Mbak Juaria tahu dong Ariel Peter Pan. Nah, yaudah, misalnya ini aja. Ariel Peter Pan deh, mungkin bisa gampang masuk contohnya. Gitu, ya. Nah, jadi itu pun jadi salah satu bagian dari persepsi. Artinya bahwa persepsi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Kata Mbak Iis gimana, kata saya gimana. Nah, pada akhirnya, persepsi ini juga yang mempengaruhi kita dalam memilih sesuatu. Nah, jadi persepsi saya sih ya suaranya enak-enak aja. Beli deh saya CD-nya. Kalau Mbak Juaria nggak mau. Nah, jadi persepsi dari segi konsumen berarti ketika konsumen mempersiapkan sesuatu, konsumen menggunakan seluruh panca inderanya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Nah, kalau cerita Afgan tadi, saya pakai pendengaran sama penglihatan saya. Ganteng dan enak didengar suaranya. Ya saya belilah CD-nya. Gitu. Tapi nggak cuma itu, banyak banget ya. Nah, misalnya kalau kayak di Taiwan tuh ada chow tofu ya. Chow tofu tuh katanya stinky tofu. Tahu yang bau. Yang stinky gitu kan, baunya agak menyengat. Nah, mungkin yang pernah makan gitu ya. Mungkin Mbak Rindi pernah makan stinky tofu itu tadi. Bau banget deh, ampun baunya. Bau terasi aja kalah bau. Saya mendingan makan sambal terasi sepiring mangkok gitu kan daripada chow tofu misalnya, ya kan? Terus kalau kata saya, enggak Mbak Rindi, enak kok, enak banget malah misalnya. Mana bau sih Mbak Rini? Itu persepsi, itu anggapan saya. Menurut saya nggak bau, kalau menurut Mbak Rini bau banget gitu kan. Nah jadi beda persepsi. Akhirnya Mbak Rini beli nggak mau. Saya beli. Nah benar, saya setuju sih Mbak Juaria. Saya sendiri sih juga kurang suka. Kalau saya lebih suka tahu gejrot, benar, tahu gejrot TOP deh. Ya, tetap sukanya sih makanan Indonesia. Lanjut ya. Oke. Jadi di sini ada model proses motivasi konsumen, ya kan? Ada penampakan, di sini ada perhatian, ada pemahaman, keterlibatan dan ingatan. Oke, teman-teman bisa lihat bagannya di itu ya. Nah, di sini sebentar. Oke. Jadi ternyata kenapa ya orang itu punya persepsi, ya kan? Dan bisa ada motivasi, ada keterlibatan, ada involvement. Maksudnya apa? Yaitu tadi, misalnya Mbak itu termotivasi untuk yang tadi kalau cerita saya soal menyelam. Ya Mbak itu benar-benar terlibat di dalamnya. Misalnya Mbak Juaria benar-benar menyelam, benar-benar ngerasain, ya kan? Kalau cuma dengar cerita doang, wah ya nggak seru dong Mbak. Saya cerita, Mbak Juaria tahu nggak? Oh, saya kemarin ke Bali nih, enak banget deh nyelam, bagus banget. Mbak Juaria cuma Google doang, googling lihat foto-fotonya di Bali, lautnya kayak gimana, mana puas, bener nggak? Beda rasanya kalau benar-benar Mbak Juaria yang nyelam di sana, bener nggak? Nah jadi ada motivasi karena adanya keterlibatan. Dan setelah terlibat itulah ada memori. Saya pengen balik lagi jadinya ke Bali. Enak banget nyelam di sana habisnya. Daripada laut di ini, misalnya laut di Ancol, udah hitam misalnya, ya. Nah, di sini ada involvement, ada memori, ya kan? Membuat orang menjadi termotivasi, ya kan? Kemudian yang tadi lagi, disinilah adanya pengaruh dari persepsi. Kenapa? Ya adanya penampakan. Ya iyalah, pada saat saya nyelam itu, pada saat saya involve di dalam kegiatan itu, saya lihat, waduh, terumbu karangnya cantik-cantik, ikannya bagus, gitu kan, lautnya jernih. Saya lihat pakai mata saya.
ya kan? Saya ada attention. Saya nggak cuma lihat, kadang-kadang ada aja orang cuma ngelihat tapi nggak dipikirin, cuma ngelihat aja udah gitu. Nah, tapi ketika saya sadar bahwa wah bagus, itu timbul satu persepsi bahwa saya bilang laut itu bagus. Nah, kemudian ada yang namanya komprehensif. Saya memahami bahwa iya itu benar-benar bagus. Jadi saya melihat, saya sadar, dan saya paham bahwa iya ini enak, menyelam ini enak dan menyelam ini seru. Seperti itu. Nah, jadi persepsi dan motivasi itu sendiri itu sebenarnya berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada motivasi itu pasti juga karena adanya persepsi yang muncul dan persepsi itu positif. Makanya mendorong motivasi itu bisa menjadi satu tindakan. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Sensasi. Sensasi. Siapa di sini yang pernah bikin sensasi? Cie, udah kayak artis aja ya Mbak ya, bikin sensasi supaya bikin terkenal. Saya sempat mikir, kalau saya bikin sensasi bisa terkenal nggak ya saya? Iya malam. Ya nggak apa-apa Mbak Samsiatul, selamat datang ya. Nggak apa-apa. Saya ikutin aja, nanti yang terlambat bisa dilihat di YouTube ya. Mbak Yus nih suka bikin sensasi. Waduh, sensasi apa tuh? Pak RT. Oh, waduh, apa tuh Mbak? Nah, sensasi. Tetap kalau sensasi tujuannya positif atau caranya positif ya nggak apa-apa. Tapi kalau sensasinya negatif dan tujuannya negatif ya jangan ya. Nah, tapi di sini sensasi ini merupakan respon segera dan langsung dari alat panca indera terhadap stimuli yang sederhana. Iklan, kemasan, dan merek. Oh, ternyata sensasi dalam pengertian perilaku konsumen itu bukan sensasinya Syahrini belanja di Paris ya, bukan sensasinya Farhad Abbas minta cerai, bener nggak? Aduh, kok saya jadi curhat ya, kesannya saya up to date banget nih sama perkembangan artis-artis. Enggak sih, iseng-iseng aja sambil lihat berita. Nah, atau mungkin sensasi karena pesawat Boeing 7 MH berapa gitu deh ya yang hilang itu. Cie, kan saya juga nggak cuma tahu gosip doang Mbak, saya juga tahu berita hilangnya pesawat gitu ya. Bercanda ya. Oke, jadi sensasi menurut perilaku konsumen itu ternyata, wah Mbak Iis lebih up to date, 370 ya Mbak. Oke, sip kalau gitu, saya ingetin deh. Nah, bahwa ketika kita lihat iklan, lihat kemasan, lihat merek, kita memberikan respon. Misalnya, aduh lucu banget deh kemasannya, imut-imut kecil gitu misalnya. Atau iklannya, wah iklannya Pons tuh saya suka deh. Kenapa? Pertama artisnya cantik, kedua ada ceritanya, selalu to be continue. Jadi selalu bikin saya penasaran. Kalau di Indonesia sih iklan Ponsnya begitu ya. Saya nggak tahu sekarang iklan Pons di Indonesia bagaimana, tapi dulu seperti itu. Jadi kadang-kadang, aduh gimana ya selanjutnya kelanjutan ceritanya gitu. Saya penasaran. Jadi itu adalah stimuli dari saya, timbul rasa satu penasaran, sensasi yang timbul gitu. Ya. Kemudian stimulus adalah setiap unit masukan yang diterima oleh setiap panca indera, yaitu tadi. Nah, kalau misalnya ada stimulus gitu kan, berarti kita itu menerima apa yang menjadi rangsangannya. Jadi misalnya kalau misalnya iklannya gambarnya bagus banget, terus kita sadar kalau misalnya mata kita melihat dan kita langsung terpana, udah kayak ngeliat iklan mungkin iklannya Gatsby atau iklannya Gatsby-nya Christian Sugiono mungkin, atau iklannya Dude Herlino, mungkin ya kan ganteng-ganteng tuh misalnya, langsung lihat waduh bagus banget, kayaknya sampai jalan aja sampai masih nengok gitu ya. Nah itu stimulusnya jalan, berarti kita itu benar-benar memperhatikan gitu ya. Nah lebih lanjutnya lagi di sini mengenai sensasi, sebentar ya, ada yang namanya ambang absolut.
Ambang absolut kalau di buku ya boleh dibuka di halaman 2.29, yaitu contohnya jarak di mana seseorang pengendara dapat melihat billboard tertentu di jalan raya merupakan ambang absolut pengendara tersebut. Iya dong. Kalau pasang iklan yang ya toh ya yang kelihatan, bener nggak? Masa pasang iklannya yang nyempil-nyempil atau pasang iklannya kecil-kecil, ya kan udah tahu misalnya target pasarnya adalah orang-orang yang lagi naik motor lewat di jalan itu. Ya harus yang gede-gede. Kenapa? Biar dari jauh udah kelihatan, bisa kebaca, ya dong. Jangan kecil-kecil, kecuali mau bikin iklannya di majalah, boleh yang kecil-kecil atau koran, ya kan? Nah, kemudian ada persepsi subliminal. Kalau persepsi subliminal itu contohnya iklan yang ditayangkan sekilas pada saat sebuah film berlangsung dan ditayangkan di bagian bawah dari layar televisi. Wah, sering banget nih, sering banget ini. Nah, biasanya itu iklan berjalan sih ya. Kadang-kadang ada tuh, misalnya kalau di nggak usah iklan lah, ya mungkin iklan ya, mungkin iklan Telkomsel gitu kan. Biasanya kalau saya sering perhatiin tuh zaman bulan puasa. Kenapa zaman bulan puasa? Kalau zaman bulan puasa tuh, misalnya waktu sahur ya, waktu sahur itu kan suka ada apa acara-acara komedi gitu kan, ada acara-acara apa namanya sahur bersama di TV. Nah biasanya tuh suka ada iklan berjalan tuh. Nah iklan berjalan tuh biasanya iklan-iklan promosi dari sponsor-sponsor. Misalnya kerjasama antara RCTI dengan Telkomsel atau mungkin acara Indosat dengan TVRI. Nah nanti ada iklan misalnya pakailah misalnya Indosat yang misalnya paket apa, misalnya internetnya gratis atau telepon dari jam sahur gratis misalnya. Itu setahu saya. Nah, jadi iklan-iklan seperti itu juga kadang-kadang bisa menjadi stimulus. Jadi kadang-kadang kita mata kita bisa aja lihat gitu. Oh, iya ada tulisannya kita baca, terpikat gitu. Jadi banyak berbagai cara untuk menarik stimulus dari setiap individu manusia. Nah, contohnya lagi adalah ambang diferensial. Kalau ambang diferensial itu contohnya harga sebuah mobil 200 juta naik sebesar 500.000 rupiah. Mungkin tidak akan diperhatikan. Misalnya kenaikannya jauh di bawah. Nah, kemungkinan diperlukan kenaikan 2 juta atau lebih sebelum perbedaan harga menjadi perhatian. Tetapi kenaikan 500 rupiah pada bensin segera akan diperhatikan oleh konsumen. Nah, ini contohnya jelas banget. Jadi kalau ambang diferensial itu adalah, ya iya dong, kalau harga mobilnya aja 200 juta, naik cuma 500.000. Ya, nggak berasa lah ya. Karena kan kecil banget perbandingan ambang antara 200 juta dengan 500.000. Nah, tapi kalau misalnya harga bensin misalnya harga bensin cuma 4.000, ya kan? Tiba-tiba naik jadi 5.000, naiknya 1.000. Mungkin cuma 1.000, tapi bayangin, karena kita pakainya setiap hari, bensinnya, karena kita belinya juga nggak cuma seliter, belinya 3 liter sekali beli. Jadi apa? Berasa kan? Berasa jadi lebih mahal. Tadinya mungkin uangnya bisa dipakai buat beli makan, nggak bisa sekarang harus dibeliin buat beli bensin. Gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oh, di sini tadi udah saya jelasin ambang absolut ya. Oke, jadi saya lanjut aja ya. Tadi sudah saya jelasin ambang absolut, kemudian subliminal, dan ambang diferensial. Ya. Oke, kemudian di sini ada gambar nih. Kalau dilihat teman-teman halaman 2.31 ya, itu ada rumus tuh, ada hukum Weber. Hukum Weber bisa dilihat di halaman 2.31 ya. Ada delta I kali K. Di sini sih saya nggak mau ngajarin teman-teman belajar matematika. Cuma iseng-iseng aja kita bahas ya. Jadi si hukum Weber itu bilang kalau ada perbedaan terkecil dari intensitas stimulus yang diperlukan untuk menghasilkan, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya beli beras rojo lele harganya 4.000, naiknya 400, ya kan? Perubahannya itu 10%, ya kan? Nah, turun. Harganya turun jadi 3.600. Kalau beli Pizza Hut, ya kan? Satu loyangnya itu 40.000.
terus turun 400, harganya yang turunnya sama nih, padahal sama-sama 400, ya nggak? Tapi kalau kita bandinginnya sama harga Pizza Hut, turunnya cuma 1% doang, nggak berasa lah, bener nggak? Apa bedanya